Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 11. Menjadi tunangan. Direktur Maryam adalah orang yang baik, dengan hati yang indah, dan karakter yang bahkan lebih cantik. Saat saya menyembuhkan pasiennya, saya akan mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Semuanya keluar. Henry melambaikan tangannya ke arah semua orang, tampak tidak sabar. Wawan dermawan telah memarahi Henry 8 kali nenek moyangnya. Dengan wajah muram, ia berkata sinis, "Keluar, kami keluar. Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan terhadap pasien itu? Kalau tidak bisa disembuhkan, siapa yang tahu alasannya pasiennya?" Anjing itu menggonggong. "Saya kesal, saya tidak bisa menyembuhkannya." Henry berbalik dan pergi. Cepi Rediana meraih Henry dan berkata, "Dokter Hen, tolong jangan marah." Wawan dermawan, sebagai sekretaris ketua grup Nancy, saya meminta Anda untuk segera keluar. Anda tidak diterima di sini. Kamu? Wajah Wawan dermawan langsung memerah. Cepi Rediana langsung melambaikan tangannya. Mata Wawan dermawan penuh kebencian, dan dia membanting pintu dan pergi. "Kalian juga bisa keluar. Dia akan sembuh dalam waktu setengah jam." Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan mendekati tempat tidur Sutrisno. Dia menatap ke arah Sutrisno yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia berusia sekitar 50 tahun, dengan perawakan sedang dan wajah berkarakter Cina pucat dan tidak sadarkan diri. Dia masih tidak bisa menyembunyikan temperamennya. Sekilas kondisinya terlihat beracun, alasannya membingungkan. Diagnosis dan pengobatan harus ketat. Dia meletakkan tangannya di mulut Chun dan mengambilnya dalam waktu kurang dari 10 detik. Matanya penuh kebingungan, dan sudut mulutnya segera terangkat sedikit. Pergi ke jendela dan buka jendela. Ketika dia kembali ke samping tempat tidur rumah sakit, dia sudah memiliki 9 jarum perak di tangannya. Penutup Sutrisno tidak dibuka dan pakaiannya tidak dilepas. 9 jarum perak secara akurat dimasukkan ke dalam 9 titik akupuntur. Sutrisno, yang awalnya tidak sadarkan diri, sedikit mengernyit dan mengerang pelan. Tangan kanan Henry dengan kuat menembus jarum perak dan perlahan memasuki tubuh Sutrisno. Sutrisno sepertinya perlahan-lahan mulai sadar. Ada kenaikan di dalam selimut, pertama di perut, lalu perlahan ke arah dada, lalu ke arah leher, dan akhirnya mulutnya tiba-tiba terbuka. Sebuah benda hitam berterbangan dari mulutnya. Dengan tangan kirinya yang menganggur, Henry melambai dengan keras, dan angin kencang menyapu benda hitam itu langsung keluar dari jendela yang terbuka dan menghilang di luar, meninggalkan aroma yang hanya bisa dia cium di dalam rumah. Mengangkat tangan kanannya ke atas, jarum perak itu seolah ditarik magnet, terbang keluar dan berdiri di telapak tangannya. Sutrisno mendengus pelan, menghirup udara tebal, dan wajahnya berangsur-angsur kembali pucat. Henry menyingkirkan jarum perak itu dan melihat keluar jendela sambil tersenyum. Ada lebih banyak harapan dan rasa ingin tahu di matanya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Cepi Rediana dan Maryam berdiri di depan pintu menunggu dengan cemas. "Dokter Hen, bagaimana situasinya?" Cepi Rediana mengetahui nama Henry melalui Maryam. Selesai, setelah mengatakan itu,
dia melihat ke arah Maryam. Maryam dengan cepat menghindarinya, berpura-pura peduli pada pasien, dan melihat ke dalam ruangan. Dr. Hen, atas nama seluruh karyawan Nancy Group, terima kasih. Cepi Rediana membungkuk sampai akhir dengan penuh ketulusan. Sama-sama, saya ada hubungannya dengan Tuan Tang sekarang, jadi permisi. Ketika Henry selesai berbicara, dia sudah berada di depan Maryam. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Maryam mundur selangkah, tampak gugup. Remunerasi, tunggu sebentar. Saya akan meminta Departemen Keuangan segera mengirimkannya kepada Anda. Maryam buru-buru mencari ponselnya. Ayo, kita bicara. Henry tidak menunggu persetujuan Maryam, mengulurkan tangannya, berbalik, dan memasuki kamar kosong di sebelah. Apa yang kamu inginkan? Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Maryam menjadi marah, temperamen CEO menjadi terangsang, alisnya berkerut, matanya dingin, dan dia bertanya dengan keras. Henry tertegun, lalu tertawa, gadis kecil, kamu bermain kasar dengan paman. Kamu memintaku untuk mempermalukan seorang pria di malam hari ini. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Henry memiliki senyum jahat di matanya. Aku tidak bermaksud melakukannya. Bukankah karena Dong Qiao sakit dan aku terburu-buru untuk kembali? Maryam juga penuh dengan keluhan. Henry melihat ekspresi Maryam dan tiba-tiba merasa kehabisan napas. Hei, wanita cantik, pembunuh pria. Tidak, aku tidak tahan lagi. Dang dang dang, pada saat kritis, terdengar ketukan di pintu luar. Kemudian, Sutrisno membuka pintu dan masuk dengan senyuman di wajahnya. Dr. Hen, permisi, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Setelah Sutrisno selesai berbicara, dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya. Menghadapi kesopanan Sutrisno, Henry menekan depresinya dan mengulurkan tangannya untuk menyatukannya. Sutrisno melihat ekspresi Henry berubah seketika. Dia sangat terkesan dan menghargai. Kekuatan di tangannya jelas meningkat, yang mengejutkan Henry. Sutrisno melepaskan tangannya, memandang Maryam, dan bertanya sambil tersenyum, Direktur Maryam, apakah Dr. Hen ada hubungannya dengan perusahaan Anda? Maryam begitu terganggu oleh langkah mendesak Henry barusan sehingga dia lupa bahwa ini tentang pacarnya dan hanya menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Sutrisno tertawa terbahak-bahak. Oke, bagus, Dr. Hen, saya ingin mempekerjakan Anda sebagai wakil ketua perusahaan kami. Apakah Dr. Hen tertarik? Maryam berteriak, langsung mengerti, dan mulai menyesal di dalam hatinya. Dia memandang Henry dengan mata cemas. Henry mengangkat alisnya dan segera mengerti. Tuan Trisno, apakah Anda ingin menjadi wakil direktur yang bertanggung jawab atas makanan? Apakah kamu mencari seorang wanita untuk menemanimu? Apapun yang terjadi, aku hanya berencana untuk berdiskusi denganmu tentang menikahkan cucu perempuanku yang berusia 18 tahun denganmu dan segera bertunangan. Cucu perempuanku tidak bisa dikatakan cantik-cantik. Dia pasti salah satu dari 1000. Bagaimana menurutmu? Wajah Sutrisno menjadi semakin bahagia, dan suasana hatinya menjadi semakin baik. Dokter pengobatan Jawa yang berusia kurang dari 20 tahun ini pastinya adalah seorang jenius. Jika ia bergabung dengan keluarga Qiao,
keluarga Kiao akan semakin terkenal di dunia pengobatan Jawa. Oke, kondisinya sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Jadi aku... Tunggu, Henry. Aku tunanganmu. Apa kamu tidak ingat? Maryam memikirkan tentang perkembangan perusahaan dan berpikir bahwa dia sudah menjadi pacarnya. Jadi dia tidak peduli jika dia semakin dekat. Jadi dia hanya berteriak. Apa? Sutrisno tercengang. Henry juga terpana saat itu. Ini terlalu cepat. Lebih cepat daripada mengendarai roket. Pacar palsu kemarin menjadi pacarku pagi ini. Dan dia akan menjadi tunangannya dalam beberapa jam. Senyumannya berubah menjadi bunga cerah. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut memeluk Maryam. Tangannya dengan lembut melewati perutnya dan dia memeluknya. Tubuh halus Maryam gemetar. Dia ingin melarikan diri, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia mengambil inisiatif untuk mendekat, dan wajahnya menjadi semakin malu. Tuan Trisno, sayang sekali, saya punya tunangan, maaf. Sutrisno berpengetahuan luas dan sudah mengerti, tersenyum sedikit penuh arti. Direktur Maryam, selamat karena telah menemukan tunangan yang memuaskan. Sejujurnya, saya sangat iri. Sayangnya sudah terlambat. Setelah Sutrisno selesai berbicara, wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Maryam tampak malu dan tidak berkata apa-apa, tetapi menjawab dengan senyuman. Direktur Maryam, mengenai kerjasama antara kedua perusahaan kita, meskipun ada kemunduran dalam prosesnya, kehidupan lama saya hampir terhenti di kota Bandung. Meskipun saya tidak terlalu optimis dengan pengembangan pengobatan tradisional Jawa oleh grup Kili Anda. Karena Dr. Hen adalah pacarmu, karena aku memilikinya dan mempercayainya, aku memutuskan untuk bekerja sama. Kapan waktu yang tepat untuk menandatangani kontrak? Sutrisno tiba-tiba mengusulkan kerjasama. Bab 12 bernilai 1 miliar. Kata-kata Sutrisno sangat artistik. Penghargaan atas keberhasilan kerjasama terletak pada Henry, yang secara tidak terlihat meningkatkan nilai Henry. Maryam tidak bisa menahannya dan berteriak, wajahnya penuh kegembiraan. Dia segera mengumpulkan pikirannya, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Direktur Kiao. Saya yakin kita akan memiliki kerja sama yang menyenangkan. Dengan Dr. Hen di sini, saya pasti akan melakukannya." Sutrisno memandang Henry dengan sedikit makna dalam senyumannya. Ekspresi Henry tenang, dan dia tidak peduli dengan semua ini. Namun karena dirinya sendiri, menandatangani kontrak bernilai miliaran dolar adalah hal yang baik. Saya akan segera menghubungi perusahaan untuk mempersiapkan penandatanganan. Maryam tegas dan penuh keberanian prospek pengobatan tradisional Jawa. Banyak orang yang tidak setuju dengan kerjasama. Oleh karena itu, ketika Sutrisno jatuh sakit sebelumnya, banyak orang memilih menjauh. Oke, sampai jumpa lagi. Sutrisno dan Henry tersenyum dan mengangguk lalu keluar. Lepaskan aku. Maryam ingin melepaskan diri dari pelukan Henry. Singkirkan penggilingan dan bunuh keledai itu. Kamu bahkan bukan seekor keledai. Kalau begitu, aku akan pergi ke kelompok selatan itu dan menjadi ketua. Aku akan memiliki posisi resmi dan memiliki wanita. Setelah Henry selesai berbicara, dia berpura-pura pergi. Hei, kamu, Maryam dengan cepat mengulurkan tangan dan meraihnya. Apa katamu?
Aku mencintaimu, Henry tampak bangga. Pekerjaanku mengharuskanku untuk bersamamu sepanjang waktu. Henry menjadi tertarik ketika dia memikirkan racun beracun itu muncul 2 kali. Tidak, Maryam memikirkan karyawan perusahaan dan langsung menolaknya. Saya meminta untuk berbagi kantor dengan Anda. Henry mengabaikannya sama sekali. Mustahil, aku meminta untuk tinggal bersamamu. Ketika keduanya gagal, Henry menjadi marah. Pingsan, Maryam tidak berani berkata apa-apa lagi. Jika dia melanjutkan, dia khawatir pria ini akan menjadi bodoh jika dia meminta untuk tidur dengannya lagi. Baiklah, setuju, beri aku uang jajan. Aku masih lapar. Henry langsung mengulurkan tangannya. Anda, bajingan, saya diminta membayar 1 juta. Dan sekarang saya diminta menyetujui tunjangan ini. Hal yang paling menyedihkan adalah saya harus tinggal di rumah sendiri. Rasanya canggung. Ini dia. Maryam mengeluarkan kartu bank berlian ungu dan menyerahkannya kepada Henry. Apa ini? Saya ingin uang. Henry tidak menjawab. Terlihat sedikit tidak senang. Bodoh sekali. Maryam membuka tas dan menemukan 2 bungkusan uang di dalamnya. Dia mengeluarkannya dan menjejalkannya ke tangan Henry, lalu berbalik dan pergi. Ingatlah untuk menemukanku setelah kamu selesai. Belikan aku pakaian, dan bawa aku pulang. Suara Henry terdengar dari belakang. Henry mengambil uang itu dan pergi dengan gembira. Saat saya berjalan ke lantai 2, tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki berjas putih menyentuh seorang gadis. Gadis itu terus memohon dan mendorong keras dokter laki-laki itu dengan tangannya. Namun, gadis itu jelas tidak sekuat laki-laki dan dengan cepat ditundukkan oleh laki-laki tersebut. Pria itu mendorong gadis itu dan masuk ke dalam rumah. Dia melemparkan pasien itu ke koridor dekat pintu dan tidak memperhatikannya sama sekali. Mata Henry sedikit menyipit. Dia telah melihat dengan jelas bahwa pria tadi adalah Wawan Dermawan. Dia tiba-tiba merasa marah dan berjalan menuju pintu Wawan Dermawan. Begitu Wawan Dermawan menyeret Rani ke dalam kamar, dia segera mendorongnya ke dinding, mendekatkan mulutnya ke mulutnya, dan mulai menyentuh sekeliling dengan tangannya. Air mata Rani mengalir di wajahnya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan dan kesedihan, dan dia berjuang untuk menolak. Sampah, kutukan Henry datang sebelum ada orang yang datang, dan dia sangat marah. Siapa? Wawan Dermawan buru-buru melepaskan Rani seolah-olah dia disengat lebah, melompat ke samping, dan melihat sekeliling dengan kaget. Tadi tidak ada orang di sekitar. Jadi dari mana suara itu berasal? Dan itu agak familiar. Ini aku. Henry muncul di hadapannya pada suatu saat. Kamu? Wajah Henry dipenuhi amarah. Dia sudah dipermalukan karena diusir dari bangsal sekarang. Dia bahkan lebih cemburu ketika mengetahui bahwa Sutrisno masih utuh seperti sebelumnya. Sekarang hal baik akan menjadi kenyataan. Tetapi dirusak lagi oleh Henry, dia sangat marah. Menjadi dokter untuk orang sepertimu hanyalah penghinaan terhadap profesi dokter. Keluar, Henry berteriak keras. Cih, kenapa kamu ingin aku keluar? Aku seorang dokter di sini dan aku sedang merawat pasien. Keluar dari sini. Wawan Dermawan menenangkan diri dan menegur. Biarkan dirimu pergi. Henry maju selangkah. Jangan sombong. Hati-hati saat saya memanggil satpam. Wawan Dermawan mundur berulang kali,
namun mengancam di mulutnya. Henry tiba-tiba berhenti. Wawan dermawan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Brengsek, bodoh, kamu tahu bagaimana cara merasa takut? Kamu menelepon. Aku akan menunggumu. Setelah Henry mengatakan itu, dia langsung pergi ke kantor Wawan dermawan, duduk di kursi, mengambil apel di atas meja, mengklik, dan mulai makan. Wawan dermawan tertegun sejenak, lalu memenuhi dadanya dengan amarah. Dia mengikuti ruangan itu, mengangkat telepon di atas meja, mengguncangnya dengan Henry dengan enggan, menunjukkan protes, dan memanggil kapten keamanan, dengan sengaja menekankan bahwa dia akan membawa lebih banyak orang untuk membawa pergi para preman tersebut untuk meningkatkan ketakutan terhadap Lin Ziqiang. Henry mengabaikannya sama sekali, meletakkan kakinya di atas meja, menghabiskan sebuah apel dan mengambil pisang. Meskipun Rani tidak mengenal Henry, dia berpikir jika dia tidak datang tepat waktu, kepolosannya mungkin akan hilang. Kemudian saya memikirkan ibu saya yang sakit kritis. Dia datang ke Wawan dermawan untuk meminta bantuan karena dia tidak punya uang untuk berobat. Tanpa diduga, dia sebenarnya menawarkan untuk menggunakan tubuhnya sebagai uang untuk membayar biaya pengobatan dengan wajah manusia dan hati binatang. Yang lebih tidak tahu malu lagi adalah dia ingin melakukan sesuatu yang tidak tahu malu pada dirinya sendiri di kantor. Tetapi dia tidak berniat menyelamatkan ibunya yang sakit parah. Dia merasa sangat sedih dan menangis. Dr. Wan, di mana para preman itu? Dalam 2 menit, 4 penjaga keamanan masuk dan bertanya dengan hormat. Itu dia. Wawan dermawan menunjuk ke arah Henry sebelum dia selesai berbicara. Ada tambahan kulit pisang di mulutnya. Kemudian, tubuh tersebut bersandar ke dinding dengan suara bang, dan kemudian bersentuhan dengan tanah. Untuk waktu yang lama, Wawan dermawan terbaring di tanah dan meratap. Apakah kamu masih menyebutku preman? Henry bertanya sambil tersenyum. Kamu hanya... Tubuh itu langsung terbang keluar ruangan dan menghantam dinding koridor dengan bunyi gedebuk. Apakah kamu masih menyebutku preman? Henry terus bertanya sambil tersenyum. Kamu, setelah 2 kali mencoba, Wawan dermawan yakin dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya yang bahkan lebih menjijikkan daripada memakan lalat. Dengar, dia bilang aku bukan preman lagi. Apakah kamu ingin tinggal dan menjadi seperti dia atau segera pergi? Keempat penjaga keamanan itu melirik ke arah Wawan dermawan yang terbaring di tanah dalam keadaan paruh baya. Bayangan tubuh Wawan dermawan yang terbang kemana-mana masih ada di benaknya. Aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, keempat orang itu berlari keluar dengan cepat. Ketika Wawan dermawan melihat penjaga keamanan melarikan diri, dia kehilangan kesabaran dan berbaring di tanah berpura-pura mati. Henry memarahi dengan nada menghina. Bersambung.